excited dengan sebuah peristiwa tertentu yang kamu ceritakan? Bukankah kamu sebenarnya punya kemampuan cerita? Nah, ini akan membantu kamu membuat narasi. Ada rumah-rumah yang menurut kamu mahal, menurut kamu harganya overpriced, tapi ada yang orang beli kan? Berarti yang dibeli sama dia mungkin bukan sekedar harga. Hai kamu agen properti, tahukah riset dari Harvard Business School menemukan bahwa 95% penjualan atau keputusan seseorang membeli ditentukan oleh emosi, bukan logika. Kita kasih contoh yuk. Teman-teman hari ini pakai apa? iPhone atau Android? Nah, bagi yang pakai iPhone, saya bertanya, kenapa beli iPhone? Kenapa tidak Android? Secara fitur kurang lebih. Meskipun para Apple mania kan bilang bahwa video dan fotonya lebih bagus, tapi overall yang kamu lakukan, emang kamu melakukan setiap hari video? Kecuali kamu content creator kali, setiap hari, setiap jam kamu memakai handphone kamu untuk melakukan video dan foto. Tapi kalau kamu bukan itu, kamu hanya menggunakan Apple-mu untuk nonton YouTube, membalas WA, membuka email, atau mungkin bertelepon. Hanya itu yang kamu lakukan, bukan? Dan fungsi itu bisa dilakukan di Android dengan harga yang relatif jauh lebih murah dibanding iPhone. Nah, apa yang dijual sama iPhone? Sekedar fitur, iya, iPhone menjual banyak fitur. Tapi ada satu lagi yang dijual sama Apple, cool factor. Ketika memakai produk Apple, baik dari iPhone, iPad, MacBook, ada cool factor yang nonjol. Ya, ketika kamu membuka laptop kamu, membuka MacBook kamu di coffee shop, look cool dibanding laptop yang bukan Apple. Bukankah itu emosional? Nah, hari ini kamu mau menjual rumah. Kita tidak bahas jual gadget. Apakah berlaku yang sama? Secara teori dan praktek sama. Orang tetap membeli rumah, keputusannya bukan sekedar logika. Ada sekedar emosional. Contohnya, ada rumah-rumah yang menurut kamu mahal, menurut kamu harganya overpriced, tapi ada yang orang beli kan? Berarti yang dibeli sama dia mungkin bukan sekedar harga. Ada emosional lain yang di kepala dia yang membuat akhirnya memutuskan beli. Oleh karena itu, ada beberapa hal langkah praktis yang kamu harus lakukan kalau kamu sepakat dengan saya, unsur pembelian properti ditentukan oleh emosional. Yang pertama adalah, berarti kamu ketika menjelaskan properti tersebut, rumah tersebut, apartemen tersebut, gudang tersebut, tanah tersebut, tidak hanya logika data yang kamu pakai. Berarti kamu harus memakai sebuah story, sebuah cerita. Kenapa propertinya jadi begini? Apa yang menarik di properti ini? Oleh karena itu, mulai sekarang, ketika kamu melihat sebuah properti, bayangkan apa bagusnya properti ini. Cari tahu minimal 3 bagusnya properti ini. Meskipun properti ini jelek, tidak ada bagusnya, belajar mencari tahu 3 bagusnya properti ini. Nggak mesti propertinya kan, bisa lingkungannya, bisa apapun kamu cari. Nah, ini akan membantu kamu membuat narasi ketika nanti bertemu dengan klien, showing dengan klien, ini akan nolong kamu bernarasi, menaikkan emosional dia, menyambungkan emosi klien kamu dengan cerita rumah ini menjadi sebuah perpaduan yang menarik sehingga orang tertarik untuk membeli. Dan yang ketiga, butuh kemampuan kamu untuk bercerita. Kamu bilang, saya tidak bisa bercerita. Salah besar, kamu suka gibah kan? Kamu suka gosip kan? Kamu suka ngomongin orang kan? Sampai orang lain terpengaruh dengan omongan kamu, ikut benci sama seseorang, ikut excited dengan sebuah peristiwa tertentu yang kamu ceritakan. Bukankah kamu sebenarnya punya kemampuan cerita? Hanya sekarang mulai mengolah cerita untuk rumah yang kamu jual. Mengolah data-data, fakta-fakta yang ada untuk rumah yang sedang kamu pasarkan. Sehingga nanti ketika kamu ke klien, kamu akan lebih pede, lebih enak bercerita, dan akhirnya happy ending. Rumahnya terjual, kamu dapat cuan. Kamu mau? Mulai pikirkan bercerita ketika kamu showing.